Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agung-Mu membuat kami hadir di sini. Engkaulah yang memilih kami untuk dapat berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri di Pontianak ini. Semoga kami yang berada di kelas PKK 5 ini selalu kompak, bahu-membahu bekerja sama dalam pembelajaran, perkuliahan, dan bahu-membahu dalam proses pembinaan iman kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Terima kasih bagi yang sudah membuat tugasnya. Bersyukur yang sudah membuat tugasnya pasti sudah membaca ya materi yang sudah mulai dari materi bab 1, bab 2, bab 3 ya. Nah, jadi di bab 2 ini ada point of view-nya yaitu manusia dan kebudayaan. Nah, kalau bercerita tentang manusia, nanti akan ada lanjutannya, itu ada namanya mata kuliah manusia. Tapi di sini mungkin antropologi Kristiani nanti ya. Nah, nanti ada pakarnya ya. Tapi mata kuliah manusia itu mata kuliah tersendiri sebenarnya namanya manusia. Di sini antropologi Kristiani. Nah, lalu ada mata kuliah misalnya ya yang menyangkut kebudayaan itu ya. Contohnya kebudayaan Katolik atau kebudayaan Kristiani itu. Nah, nanti ada namanya mata kuliah misalnya liturgi, ekaristi, liturgi inisiasi, liturgi sabda. Jadi kebudayaan Katolik itulah tradisi. Paham ya? Membuat tanda salib itu adalah dogma bagi kita, tetapi itu adalah tradisi. Ya dogma. Dogma itu apanya dogma? Formanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus sesuai dengan ya? Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ada di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dicek nanti bab berapa tuh. Ya, itu bab yang terakhir. Ya, ada formanya. Kalau kalian hanya membuat begini, itu belum ada maknanya. Ya. Dalam hati, oke, bisa. Tetapi jelasnya ada formanya. Makanya ketika orang membuat tanda salib, kita menjawab amin. Ya. Nanti ada tradisi ritus timur, itu berbeda lagi. Ada tradisi misalnya Katolik Ortodok membuat tanda salibnya, apakah sama? Bisa berbeda. Makanya tanda salib itu adalah suatu tradisi, tetapi formanya adalah dogma. Maka orang-orang Kristen itu nanti kan ada perbantahan tentang kebudayaan Katolik. Kapan dimulai membuat tanda salib itu? Itu dicari, ada sejarahnya. Dengan tanda salib kita pasti menang. In hoc signo vinces. Ya, itu ada slogannya. Jadi dengan membuat tanda salib kita pasti menang. Ya. Nah, jadi salib itu bagi orang Kristen dan teristimewa bagi orang Katolik itu, apalagi salib ya, bagi orang Katolik itu kan ada korpusnya. Ya. Mengapa ada korpusnya? Karena itu ada konsensus. Ada konsili yang menetapkan itu, yang mengatakan bahwa itulah salib yang benar-benar menyalibkan Yesus. Salib yang benar-benar menyalibkan Yesus itulah dia, ya kan, salib yang ada korpusnya. Tapi kalau salib yang hanya palang saja, bisa jadi salib itu kan ada ribuan salib. Ada salib penjahat, ya, salib orang terhukum dan sebagainya. Nah, jadi itu harus dipahami. Jadi, mengapa orang Katolik membuat korpus itu? Tujuannya adalah menyatakan bahwa salib ini adalah salib yang benar-benar menyalibkan Yesus. Ya. Sebenarnya itu dari jawab ribuan tahun yang lalu. Cuman kita terkadang baru hidup sekarang, mulai ya kan, gara-gara nonton TikTok sedikit, YouTube sedikit bilang ini ya, bahwa yang disalib itu bukan Yesus, yang disamarkan. Jadi persoalannya itu ya harus dipahami. Sama seperti mengapa kita bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena Roh Kudus. Karena karunia Allah Bapa.
Jadi makanya karena Roh Kudus lah kita bisa menyebut Tuhan, ya, Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi orang yang bukan Kristen, memang tabu menyebut Yesus Tuhan. Karena memang, ya, harus dikaruniai Roh Kudus dulu. Jadi orang bertanya, bagaimana orang Kristen atau orang Katolik itu kok menyembah Tuhan yang manusia? Ya, Tuhan bisa menjadi manusia, bisa menjadi binatang, bisa menjadi angin, bisa menjadi, ya, tetapi simbol-simbol itu kan disimbolkan. Ya. Bagaimana kita tahu Tuhan menjadi binatang? Dia menjadi burung merpati. Dia menjadi angin. Dia menjadi api. Ya kan? Simbol-simbol Tuhan itu kan? Bagaimana, ya? Ada simbol tangan. Karena Musa yang melihat Allah memahat loh batu itu. Nah, bagaimana orang tahu bahwa Allah itu menjadi manusia? Baca di kitab Kejadian, ya, Bapak Yakub bergulat. Ya. Bergulat. Ya. Dan di situ, lalu kalau kita baca kitab Kejadian, Allah berjalan-jalan. Kalau Allah berjalan-jalan, kan tidak disebut dia pasti punya kaki. Allah berjalan-jalan. Jadi sebenarnya dalam kitab Kejadian itu sudah jelas bahwa Allah, ya, menjadi manusia. Baca lagi, ya. Allah menciptakan manusia secitra, segambar. Nah, berarti sama lah. Punya kaki, punya tangan, ya kan? Ya. Ya, Allah bisa menjadi apapun, manusia tidak bisa menjadi Allah. Nah, begitu. Jadi itu dogma atau paham atau ajaran atau paradigma yang harus kita pertahankan sebagai katekis. Jangan ditanya orang ngeper, oh ini kan tercantum ini. Apalagi kalau kalian ini jarang membaca kitab suci. Bagaimana kita bisa memahami tradisi iman kita? Tradisi iman itu ada di dalam kitab suci. Jadi tradisi yang tertulis itu kitab suci. Tetapi ada juga tradisi tertulis juga. Tetapi itu didokumenkan di misalnya Vatikan atau dokumen-dokumen resmi gereja. Misalnya tulisan-tulisan orang kudus, ya kan? Tulisan Santo Agustinus, tulisan Santo Thomas Aquinas, ya. Itu semua. Nah, tetapi yang jelas konsensus bersama menetapkan bahwa kitab suci itu berasal dari, ya, mulai dari tradisi Yahudi, ya kan? Sampailah diteruskan, ya, tradisinya pada zaman Yesus. Ya. Jadi seperti itu. Nah, itu kebudayaan. Jadi di mana unsur kebudayaannya? Nah, unsur kebudayaannya ini dia berkembang kontekstual. Kalau dulu, ya, kebudayaan Yesus itu kan kebudayaan Galilea. Sampai bahasanya dipahami oleh orang Yerusalem. Wah, itu kan kamu kan orang Galilea, pengikut Yesus. Bukan, kata Petrus. Tidak bisa dialeknya sama. Dia ngomong bahasa Ibrani dialek. Sama seperti orang Dayak misalnya ngomong kan atau kan. Jadi, engkau ke engkau. Nah, itu kan masih diperdebatkan. Ada waktu, ya kan? Ya kan? Mengapa atau mengapa? Lah, kalau orang tidak bisa nyebutnya gimana? Hah? Ya. Jadi ada memang, jangankan itu. Misalnya rumah radak. Coba nyebutkannya. Mana? Itu tadi saya katakan ada, ya, huruf, bukan susah, ada huruf yang tidak bisa bukan disebutkan lagi, diciptakan, akhirnya mendekati hurufnya. Misalnya kecamatan Teriak, bukan teriak, teriak. Nah, ini terkadang banyak akhirnya, ya, susah kan kalau kita ingin, ya, kita kasih koma NT itu tidak ada dalam huruf Indonesia, dihilangkan. Nah, jadi manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Nah, manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna
menciptakan kebudayaan mereka sendiri dan melestarikan secara turun-menurun. Budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Kalau kalian baca buku tentang penampakan Bunda Maria di Fatima, ya, Bunda Maria mengharapkan kita terus berdoa untuk melawan setan itu. Jadi, ya, doa Salam Maria itu kan doa, ya, untuk melawan yang namanya kekuasaan dan kehendak setan. Jadi kalau kita tidak mau berdoa terus-menerus, kata Bunda Maria itu, ya, kejahatan atau setan itu ingin terus berkuasa. Nah, jadi kalau orang yang udah malas berdoa, udah menjauh dari Tuhan, dia dekat dengan setan. Apalagi kalau dia tidak menyambut Ekaristi pada hari Minggu. Jadi sakramen Ekaristi itu adalah sakramen cinta kasih, roti dari surga, tubuh dan darah Kristus, ya. Tanda cinta kasih Allah yang harus, ya, diterima. Ini hari Minggu ke gereja enggak nih? Enggak, siapa jujur yang enggak ke gereja? Coba angkat tangan. Nah itu. Iya kan? Iya kan, alasannya tadi saya katakan tadi. Dari mukanya nampak, pulang kampung kan bisa ibadat. Iya kamulah yang mimpin ibadatnya. Apa susahnya? Itu tadi saya katakan, kuliah di sini untuk apa? Masa pulang kampung kuliah di Stakan lalu ndak bisa? Ya kan, apa susahnya tanda salib, lalulah, ya. Kemudian pengantar, ya. Setelah itu, ya, pernyataan tobat, lalu Tuhan kasihanilah. Ya, kalau memang tidak mau kemuliaan yang lengkap, kemuliaan yang, ya, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Coba kalian lihat video saya waktu ibadat mengantar komuni. Kemudian kalau memang tidak baca lengkap, ya baca Injil. Ya pimpinlah di situ, di dalam rumahmu, buat ibadat sendiri. Itulah kita dibaptis menjadi imam, nabi dan raja. Ya kan? Bacaan Injil hari itu, apa gunanya? Handphone, ada e-Katolik. Nggak mungkin nggak ada sinyal. Ya kalau nggak ada sinyal, lempar saja HP itu, keluar di ayat kitab sucinya. Dia kan bilang nggak ada sinyal, supaya ada sinyal HP-nya dilempar. Pecah lah, kan keluar sinyalnya, rusak, ganti lagi gitu. Itu alasan, karena e-Katolik kalau pas kita update, dia akan keluar. Saya udah pernah coba e-Katolik itu, walaupun tidak ada sinyal, dia akan keluar bacaan Injilnya, karena dia sudah update. Kalau kita rajin buka, ya. Kalau mau download pusaka silakan, tapi agak lambat, ya, itu dari Kemenak. Ya. Jadi tidak ada persoalannya kalian tuh lalu hari Minggu tak beribadat. Ya. Kalau tidak beribadat berarti tidak beradab sebagai orang Katolik. Dosa berat. Itu harus terima sakramen tobat. Nanti cari pastor tuh. Pastor, dosa saya adalah tidak datang misa pada hari Minggu, ya. Mana tadi? Tuh angkat tangan tadi. Cewek ini kan? Enggak ke anak asrama kamu? Lah, kok anak asrama enggak bisa? Enggak ada sepeda motor? Memangnya enggak bisa pergi ke gereja enggak ada duit? Jalan kaki, jogging sampai di sana. Itulah kita kemanjaan. Saya tanya ada dulu dari kampung, ya, dusun sebelah. Demi dia ke gereja itu, ya, jalan kaki dia 10 kilo. Ini kan dekat, lurus sampai di Santa Cecilia. Kok gajah? Badak lah, harimau. Jauh dari mana? Kita ini emangnya anak kota semua. Jalan kaki lah ke sana. Ini jalan aspal, kalau dulu belepek bahasa kami itu. Udahlah, jangan banyak alasan. Apanya? Kok masih enggak mampu?
Hah? Apa yang tidak mampu? Seusia kamu ini tidak mampu apa? Ya, sekarang ya badannya saya berat itu, kalau saya jalan kaki ke sana palinglah setengah jam. Itu tadi saya katakan, lawanlah setan iblis dunia yang di dalam hatimu itu. Itu kan misa ada berapa kali di situ? Oh, udah tahu di situ misa jam 8. Jam 6 pagi udah jalan kaki ke sana. Nanti di WC-nya mandi di situ. Boleh lah. Emangnya orang marah kamu? Ngapa dek mandi pak? Karena jalan kaki. Oh, kasihan nih anak nih. Itu. Kok enggak ada duit? Ya enggak ada duit ya udah susah. Ya kan? Kamu dikasih 2 kaki. Nah itu. Kalau ini tadi di kampungnya ini. Ya makanya dosa berat tuh. Apalah di kota ini enggak bisa ke gereja. Dari misa jam berapa kamu? Ya kan? Nah. Apanya? Kok sering? Mana bisa sering? Iya tiap minggu. Kau balik kampung kan? Lalu ndak ibadat? Oh mana bisa minggu belakang? Dah dosa berat lah. Kau ibadat ndak kau buat? Mang di kampungmu, saya tanya dulu. Kampungmu ndak ada kah orang mukul lonceng? Ndak ada gereja kah? Di mana? Di kilometer 23. Ya memang di kilometer sebelumnya ndak ada. Jauh apa? 8 kilo kan kamu pakai sepeda motor. Itu alasan kamu. Ya pakai speed. Lah. Kapan kamu lalu pulang? Kok bisa pulang? Jumat. Jumat kamu mampu pulang. Ke gereja enggak mampu. Udah, itulah tadi. Dosa itu enggak ada lagi. Sekali berdosa tetap berdosa. Apanya? Enggak ada, barang tuh enggak berdosa. Yang berdosa kamu. Apa susahnya? Udahlah kalau memang kamu enggak, kamu buat ibadat di situ. Nih. Emangnya kamu enggak ada pulsa juga? Enggak bisa misa online? Enggak bisa online, enggak bisa. Kota Baru tuh kan ada misa online ya? Ini. Dah anak lah itu. Saya kasih nilai E, biar ya enggak lulus. Ya bukan kejam. Harus kejam lah. Kalian guru agama. Ya. Jadi begini, banyak pengaduan itu kan. Kalau udah jadi guru agama bagaimana mau diberitahu kan? Malah berburu, malah hari Minggu. Yang namanya guru agama minimal ke gereja lah kalau udah aktif di gereja. Ya kan, bawa anaknya kan gitu. Itu alasan. 2 orang enggak kah yang ngaku? Yang ngaku dosa lah, nanti tidak ke gereja 1 kali. Sebenarnya udah dosa berat. Iya kan? Tapi memang itulah tadi. Kita tuh nganggap remeh ya. Enggak datang ke gereja hari Minggu. Padahal ada 5 perintah gereja. 5 perintah gereja itu kan tradisi yang harus diwariskan. Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan dan jangan melakukan perbuatan di dalam. Sekolah setakan nih, lalu enggak ke gereja. Orang rajin ke gereja aja masih bisa murtad, apalagi yang tak ke gereja. Ya kan? Iya, orang yang udah tiap hari ke gereja aja bisa masih murtad karena godaan dunia, hawa nafsu dan iblis. Itulah namanya ilmu sosial dasar. Jadi hubungan relasi kamu. Cobalah kamu punya teman baik. Halo sis, saya enggak punya kendaraan nih, jemputlah. Kan bisa kawan mau jemput. Tega benar. Itu sebenarnya dosa kawan-kawannya. Udah tahu kawannya enggak ke gereja, enggak diajak. Baru berapa lah jemput di sini, lalu bawa ke Sisilia. Ya kan? Ngomong dong. Maka tadi 5O. Ya, ada otak, organisasi, habis itu omong. Oh, saya enggak suka dengan kamu, jangan curhat ke kawannya. Ya kan? Sorry, saya enggak bisa pacaran dengan kamu. Karena saya
Tidak suka, titik. Ya udah. Lalu jangan marah cowoknya, masih banyak cewek yang seperti itu. Nah, kecuali memang dia bilang, "Dahlah, tunggulah, sabarlah. Tunggu selesai kuliah." Udah selesai kuliah ditunggu enggak ya? Tunggu selesai kerja. Ya kan? Selesai kerja ya pensiun, dah tua lah. Itu ya. Kita ya. Siapa namamu? Nanti saya bilang dengan Kak, suster pakai apa ke gereja? Enggak, suster pakai apa? Enggak, saya tanya. Yang di sini ke gereja, semua enggak ke gereja? Lahnya kamu enggak ke gereja? Ya itu tadi saya katakan, apa fungsi kamu tinggal di asrama ini kalau jadi ya makan hanya MGB saja di situ. Maksudnya kalau tinggal di asrama, ya kan? Ya ibarat makan gaji buta aja di situ kan enggak di. Ini ditanggung negara loh asrama nih. Ya enggak? Ya bayar tapi kan enggak seperti ngekos. Ya bayarnya berapa? Ngekos berapa? 5,5, 4,5. Mana yang pakai AC kemarin itu? Mana yang pakai AC? Yang mati AC-nya berapa? Kan pakai AC. AC mati katanya. Berapa? Oh, ya berapa bayar kos? Oh, rumah sendiri pantas lah. Ya rumah sendiri mana gratis. Bayar lampu lagi. Air lagi. Hah? Emangnya dia tidak bayar air? Tidak ada ledeng? Sumur. Emangnya listrik tidak bayar? Ya itu kalau pas kamu lagi nanti kalau kamu rajin itu. Emangnya bapakmu tidak bayar itu rumah? Ya udah lunas kan? Dulu kan bayar demi kamu dan si buah hati kan? Ya demi kamu dan si buah hati. Tah siapalah nanti istrinya nanti. Ya kalau bapaknya pasti bilang demi kamu, mamanya dan si buah hati anaknya. Makanya biasanya orang tua itu udah mempersiapkan anaknya. Ya. Kalau yang pernah kuliah di Pontianak dia akan beli rumah di sini walaupun nyicil 20 tahun kemudian anaknya bisa pakai. Nah begitu. Nah ini kita bicara manusia dan kebudayaan. Mengapa? Kalau kamu sudah membiasakan malas untuk tidak ke gereja, itu menjadi habit. Kalau udah menjadi habit nanti susah. Nanti kamu akan mewarisi tradisi napas. Datang ke gereja Natal Paskah saja. Dan itu duduk paling belakang. Karena gendong anak, ribut. Datang terlambat ya kan? Pulang cepat tidak dapat berkat. Ya kan? Lalu cepat-cepat mangkat lah dia. Mangkat enggak tahu. Nah ini ya. Jadi dapat studi kasusnya. Jadi kawan-kawannya tadi baru doanya bahu-membahu. Berarti ada kawan yang enggak ke gereja. Tolonglah dijemput. Ya. Pakai Maxim. Apa ke katedral? Memangnya Sisilia enggak dekat di sini? Ngapa mau pergi katedral sana? Jalan kaki. Ya itu tadi saya katakan. Dia kan enggak ada duit. Iya kan hari ini enggak ada duit, ya kamu jemputlah. Donatila namamu kan? Ya, saya kan hanya menghafal. Ya kan? Saya ini enggak ada duit nih. Mau Maxim pun enggak bisa, mau Grab pun enggak bisa. Kan hari Minggu itu. Ya kan? Katanya cinta kasih, kawan yang enggak ke gereja. Kan lagunya, jika ada cinta kasih, datanglah kawan. Ini enggak nyanyi dia, datanglah kawan. Ya itulah dia, fenomena. Yang lain ke gereja gak? Benar sikit. Ya mungkin sebagian. Ini nanti tugas yang selanjutnya itu adalah mewawancarai ketua lingkungan. Kan belum kan? Apa?
Masa ketua lingkungan kamu, emangnya kamu tidak ngerti lingkungan? Aneh benar. Memang RT. Hah? Banyak dapat duit dari Melawi dia. Inilah akibat tidak ke gereja itu jadi brutal. Ya. Jadi itu tadi ya, budaya tercipta dari kegiatan sehari-hari dan juga dari kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, diatur oleh Yang Maha Kuasa hari Minggu ke gereja melawan kehendak Allah. Ya kan? Melawan kehendak Allah ya berdosa. Namun siapakah manusia itu sebenarnya? Saya hanya mengulang saja ya. Manusia di dunia ini memegang peranan yang unik dan dapat dipandang dalam beberapa segi. Unik. Manusia itu banyak alasannya. Untuk membenarkan diri dia banyak. Ya udah berdosa ya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Tidak ada alasan lagi kamu. Ya, kamu datang ke gereja itu kan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Itulah pernyataan tobat kita. Ya kan? Nah, justru itu. Ya. Misalnya manusia dipandang sebagai kumpulan dari partikel-partikel atom yang membentuk jaringan-jaringan sistem ilmu kimia. Jadi kalian ini, laki-laki dan perempuan itu kalau menurut ilmu kimia, kalian disusun atas partikel-partikel atom. Ya, itu jutaan, bahkan miliaran. Kalau kita belajar ilmu kimia. Jadi kalau orang DNA itu bisa cek. Misalnya kalian udah hancur di pesawat kan karena kecelakaan pesawat. Ya kan? Kata paman saya, sangat berbahagia kalau mati di pesawat karena nanti namanya akan ditulis, ya kan, diliput. Ya kan? Tapi itu kan kata kita yang masih hidup. Coba dah meninggal. Rosoin lu kan gitu. Ya kan? Nah, itu. Kemudian manusia merupakan makhluk biologis yang tergolong dalam golongan mamalia, ilmu biologi. Mamalia ya. Mamalia itu menyusui, dia melahirkan. Ya kan, melahirkan sekarang ada yang normal dan ada yang ya kan, sesar itu berarti tidak normal. Ya normal itu kan yang alamiah. Ya. Nah, ini harus dipahami. Karena dalam nanti kalian belajar mengajar anak SMA itu ada cerita tentang anatomi tubuh. Kalian cek nanti mata pelajaran, ini nanti tidak tahu praktiknya di SMA atau apa ya. Di kelas saya baca waktu itu, ya, di kelas awal itu, di kelas 9 atau kelas 10 itu sudah belajar itu. Ya, anatomi tubuh. Bahwa perempuan ini, mengapa kalian harus melindungi? Ya kan? Mengapa kemaluan itu, ya kan, laki-laki menonjol ke depan, perempuan masuk ke dalam. Itu kan ada lah, mengapa kalian harus tabu? Ya memang kan kalian akan ngajari sex education. Mengapa? Karena pendidikan agama itu ya memberikan pengetahuan bahwa misalnya nanti kalian mendidik anak SD yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu yang sudah menstruasi. Bahwa setelah menstruasi bisa terjadi kehamilan. Tetapi untuk secara psikologis ya tidak bisa ini ya. Ya. Ya silakan. Kasih siapa? Oh, ini PKK berapa kamu? Oh, PKK 2. Ibu PKK 2 ke ibu PKK 3. 5. Nah itu ya. Jadi silakan ditangkap penjelasan saya, dasar teori di situ. Itu maksudnya ya. Jadi anatomi tubuh, mengapa ya perempuan harus melindungi ya kan payudaranya, kemudian menutup payudaranya dan menutup kemaluannya. Laki-laki menutup kemaluannya. Itu kan sebenarnya persoalannya pada ya kan biologis awalnya. Karena kalau terjadi rangsangan itu akan ada namanya hormon-hormon yang mendorong itu untuk maju yang laki-laki. Ya kan? Nah kalau dongkraknya nampak kan tidak ditutup susah nanti. Nah, ini secara biologis. Ya. Ya persoalannya itu alamiah. Alamiah. Bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Ya. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri, ilmu sosiologi dan lain sebagainya. Ini tadi omongnya kurang.
Di grup kan bisa, tolonglah saya enggak bisa ke gereja nih karena saya enggak ada uang, kan begitu. Jujurlah. Kata lagu Raja, jujurlah padaku, kan begitu. Iya kan? Jadi gereja terdekat di sini kan Santa Cecilia. Ya. Kalau memang mau ke Supadio sana stasi silakan. Mana ada enggak misa di sana kan? Nah, dekat mana yang terdekat? Yang terdekat ya sana. Ya. Ya terdekat. Kalau kalian jalan kaki palinglah 1 jam. Iyalah, kalau saya sih mampulah setengah jam. Ya kan? Ya paling 1 jam. Tinggal lurus, belok, lurus. Ya kan? Lurus lagi. Ah, iya, dari sini lurus saja. Kalau lurus ya kena parit nanti. Nah, kalau enggak pun, kamu kan bisa kreatif. Bisa sepeda motor, enggak bisa. Ah, ini kan. Nah. Ah, itu katanya. Biasalah. Kalau namanya manusia katanya, dia memerlukan ongkos. Makanya ada. Kamu perlu obral. Ini terbuka lagi nih. Siapa? Itu tahayul yang kalian ciptakan. Itulah dia. Hah? Kan itu tahayul yang diciptakan oleh kalian. Ya. Nah, itu sekarang indera keenam kalau hanya dipakai untuk ngaco orang, untuk apa juga? Ya. Saya punya indera keenam, bisa melihat kamu transparan, untuk apa juga? Nanti saya ceritakan, ini kamu punya tai lalat di sini, kan malu-maluin kamu. Ya kan? Kayak kalau misalnya kamu datang ada persoalan. Ngapa nih? Ya kan? Oh, kamu diputusin pacar ya, mau diapakan pacarnya? Ya kan? Belum apa-apa dia udah ngomong. Padahal ada perintah Allah jangan membunuh. Itu reaksi spontan dari seorang laki-laki. Ini pencemburu nih. Ya kan? Ya kan? Cinta ditolak, dukun bertindak. Bahaya itu. Tapi rajin ke gereja pula. Ya. Ada, itu kan penilaian kamu, justifikasi kamu. Ya. Oh, ada semua ya. Baguslah. Berarti kamu cocok kuliah di sini untuk memberikan pemahaman. Habis itu kamu disantet kan? Loh. Ya. Jadi ini ilmu sosial ya. Kita cerita realistis. Paham enggak? Jadi guru nih tantangan yang pertama tuh makanya harus rajin doa, selalu berdoa. Ya, ketika datang masuk ngajar tuh berdoa. Selesai berdoa. Nanti di rumah berdoa karena kalian akan ya, Yohanes Pembaptis itu gara-gara dia menegur ya, tidak baik kamu mengambil istri saudaramu ya kan untuk dijadikan istrimu. Dendam, ya dendam siapa? Herodes dengan Herodias itu. Lalu pakai perantaraan anaknya lagi. Merancang pembunuhan orang. Nah itu. Jadi siap-siap kalian. Ingat, menjadi katekis itu harus siap menderita. Menderita disantet, menderita diguna-gunai kan. Dikerjain. Belum lagi ini dan sebagainya ya. Godaan. Ya berat. Ini kita bicara ilmu sosial, relasi manusia. Ini Bapak nih ngomong yang seram-seram, bukan seram, tantangan, kan begitu. Tantangan. Ya kan? Nah, ada yang ngomong siapa yang mau disantet gitu ya. Ya kan? Nah, berikutnya hakikat manusia. Ya. Dia sudah ingin membunuh orang dia. Itu udah dosa. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, melebihi ciptaan yang lain, jelas. Ya. Jadi jangan sampai kalian melebihi ciptaan yang lain itu lalu menyia-nyiakan kehidupan ini. Ya, manusia terdiri dari jiwa dan raga yang dilengkapi dengan akal pikiran serta hawa nafsu. Ada akal pikiran dan hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini hanya bisa dikendalikan oleh
Ya, iman. Itu kawan saya. Ya. Tuhan menanamkan akal dan pikiran kepada manusia agar dapat digunakan untuk kebaikan mereka masing-masing dan untuk orang di sekitar mereka. Ya, jadi secara ilmu sosial, kalian nanti itu akan menjadi katekis. Walaupun nanti profesi kalian itu misalnya kerja di CU, misalnya kerja di bank, misalnya menjadi pedagang, tapi kalian itu katekis. Ya. Bukan setidaknya ya katekis. Atau ibu rumah tangga, ya. Atau nanti misalnya jadi petani sawit dan sebagainya, tapi kalian katekis. Dan syaratnya, sadar atau tidak sadar, kalian adalah katekis terdidik. Ya, persoalan nanti kalian misalnya jadi supir atau apa, ya tidak ada masalah. Tapi ilmu katekis kalian sudah ada. Ya. Karena kalian terdidik. 4 tahun dididik di sini. Masa 4 tahun dididik di sini, mimpin lagu pun tidak bisa, mimpin doa pun tidak bisa. Aneh bin ajaib namanya. Ya, aneh bin ajaib, udah aneh, ajaib lagi. Ya kan? Doa malaikat tidak paham-paham. Nah, itu akibat kamu. Didiklah orang muda agar bertindak bijaksana. Jadi begini, parang itu, ya besi itu kalau diasah, dari yang tumpul bisa jadi parangnya. Jadi iman itu seperti itu, diasah terus. Ya. Saya paham nih, di antara sekalian orang ini nih kan, ada yang rajin doa rosario, sampai ada yang hafal 5 peristiwanya. Tetapi ada juga yang tidak hafal-hafal. Padahal mudah menghafalkannya. Ya kan? Hari Senin peristiwa apa? Kok hanya cewek ya yang jawab? Yang cowok mana? Nah, sekarang saya tanya yang cowok ya. Gembira. Emangnya Eko. Ya kan? Kalau yang cowok, jangan cewek jawab. Hari Selasa peristiwa apa? Sedih. Ah, itu tadi. Inilah ya. Dia sedih gitu ya kan. Sekarang cowok lagi nih. Hari Rabu peristiwa apa? Ah, kan? Hanya satu. Yang lain mana? Sana ada mulia. Cowok berapa orang di sini? 9. Kok suaranya satu aja? Ah, kamu jangan jawab ya. Nah. Hari Kamis peristiwa apa? Terang. Sana yang jawab terang, baru 1. Kena yang belakang Melawi siapa nama? Arya nih dari tadi tidak jawab. Ah, coba. Ya kan hari Jumat nih peristiwa apa? Jangan disebut. Ah, benar-benar salah nih. Ah, bayangkan kata lagu Padi. Nah, coba di sebelah Arya itu siapa? Hari Sabtu peristiwa apa? Jangan nebak. Hah? Ya, betul. Sekarang yang di sana tuh hari Minggu peristiwa apa? Mulia. Yang lantang lah, mulia. Ini belum lagi 5 peristiwanya kan? Minimal kan kalian jangan kayak orang tua wajar baca teks. Ya memang di gereja Katolik itu memang baca teks supaya tidak salah. Ya, supaya teratur. Bukan tidak hafal pastornya. Tetapi kalian yang namanya masih otak ini berkembang, ya harus terus. Coba kamu. Hari Kamis peristiwa terang. Peristiwa terang yang pertama apa? Mana? Udahlah, pasti tidak tahu kau. Hah? Apa peristiwa terang yang pertama? Hah? Semuanya tidak tahu? Ya ampun. Peristiwa terang yang pertama. Yesus naik ke surga. Yesus dibaptis di sungai Yordan. Hayal. Jadi mungkin mohon jangan menyepelekan hal-hal kecil gitu ya. Jangan malu-maluin lah. Ya. Kita nih boleh orang kampung tapi jangan kampungan. Ya kan? Ya kan? Masa ya?
ndak bisa dihafal lah di tembokmu itu, tembok ratapanmu di kos tuh. Ya kan ditulis. Oh, peristiwa terang itu hari Kamis. Peristiwa mulia itu ingat saja Rabu Abu dengan Minggu Paskah. Oh, itu peristiwa mulia. Ya kan? Kalau peristiwa gembira, oh ingat hari Senin. Senin dan hari Sabtu. Peristiwa sedih itu Selasa dan hari Jumat. Peristiwa terang itu hari Kamis karena baru ditambahkan ketika ya Paus Yohanes Paulus kedua yang sekarang sudah menjadi Santo Yohanes Paulus kedua. Barang banyak ngomong sendiri dia. Ini ngomong. Nah, coba kamu peristiwa terang yang kedua. Nah, kan enggak tahu. Itu tadi karena dia banyak omong tadi. Enggak tahu. Padahal gampang. Ya kan? Nah, kan enggak tahu kan? Dia mandang ke bawah. Nah, itulah ciri-ciri ya kan? Joon politikonnya tak berkembang. Paradigmanya kan gampang. Kalau udah baptis itu apa? Yesus menyatakan dirinya pada pesta pernikahan di Kana. Ada ikan cana kan? Ya itu untuk mengingatkan kita, mempermudah. Jadi kalau kita menjadi katekis tuh yang dasar-dasar tuh jangan sampai ndak hafal lah. Yang cetek-cetek 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, 4 kebenaran utama ada di doaku tuh. Ya. 7 sakramen, ya kan, 5 perintah gereja, ya. Kemudian 73. Jangan lalu ya, saya baru tahu ada orang Katolik tak tahu ada kitab Obaja di Perjanjian Lama. Obaja itu adalah ya, satu-satunya kitab sama dengan surat Yudas, itu hanya 1 bab saja dan paling pendek dia. Di Perjanjian Lama Obaja, di ini surat Yudas. Ya. Yang dibilang kemarin itu Yudas. Ya kan? Padahal itu yang menulisnya itu diperkirakan adalah Yudas sepupu Yesus, ya. Atau Yudas yang generasi berikutnya. Kan nama Yudas banyak. Yang mengkhianati Yudas bin Iskariot atau Yudas Iskariot. Jadi kalau kalian mau ngasih nama anak kalian Yudas, enggak masalah, cuman nanti diolok terus lah. Enggak, Santo Yudas Tadius. Biasanya pakai Santo Tadius saja kan gitu. Apa di kampung kami? Oh, Yudas betul lah. Bukan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bukan orang kudus. Yudas, Santo Yudas ya. Santo Yudas Tadius itu adalah dia punya doa ya. Doanya itu luar biasa. Biasa untuk penyembuhan orang yang udah enggak ada harapan lagi itu. Nah, jadi jelas di situ ya. Jadi kata kebudayaan berasal dari kata budi, budaya dalam bahasa Sanskerta yang berarti akal, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Ya. Apa pendapat yang mengatakan? Ada pendapat yang mengatakan bahwa kebudayaan yang berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Jelas. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu disusun secara sistematis oleh penulis Injil. Jadi yang pertama hati. Kalau kita tidak punya hati, kita kuliah di sini pun malas-malasan. Siap-siap semester 2 udah ada yang DO, drop out. Karena kita tidak mencintai, ya kan? Yang kita cintai ini adalah Tuhan Yesus. Itu dia. Ya. Perintah pertama. Jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Tapi dia berdua tidak. Ya itu implementasinya. Dalam ilmu sosial dasar itu tadi. Ya kan? Tuhan jak kamu kianati apalagi saya dan kawan-kawan kan begitu. Ya kan begitu. Jadi yang namanya simbol keperjakaan dan keperawanan itu tertera di situ tuh. Jelas. Ya. Makanya gereja Katolik itu ya. Apa? Setelah saya berdosa. Kepada Santa Perawan Maria. Jadi kata perawan itu kemurnian, kesucian, kekudusan. Jadi yang cewek-cewek jangan kalian persembahkan keperawanan kalian kepada lelaki hidung belang atau
ya, harus dipersembahkan kepada Tuhan dalam sakramen perkawinan. Ratum et consumatum. Bahasa kerennya. Nanti ada moral seks dan perkawinan. Mungkin semester atas ya. Nah, SMA sudah ada memang, ya. Karena kalian udah siap-siap untuk memahami itu. Jadi jelas ya, ya. Karena persoalan, ini gara-gara apa namanya itu ya? Gara-gara molen lalu kena semangka kalian nih, susah. Ya kan? Molen, ya kan? Jadi persoalannya di situ, ya. Paham ya? Kan udah dijelaskan tuh waktu masuk kan? Yang laki-laki bagaimana, yang perempuan bagaimana. Persoalan kalau kalian nanti ingin, ya, masih ada aturan yang dilarang menikah ya? Masih enggak? Beasiswa. Kalau kamu enggak beasiswa boleh kawin gitu? Ya enggak, harus izin lah. Ya izin, tapi kawinnya atau pernikahannya itu harus perkawinan yang baik-baik saja. Bukan karena MBA, married by accident. Ya kan? Kamu lalu bermalam di rumah dia lalu sana. Ya kan, melakukan tindakan yang macam-macam. Kekerasan. Ya kekerasan. Yang namanya pelecehan itu bukan hanya memegang, memandang saja pelecehan. Ya. Jadi kamu misalnya mandang dia tuh, ya kan? Itu sudah pelecehan. Nah, apalagi kamu megang-megang dia. Ya. Pegang pantat, pegang payudara itu pelecehan. Ya. Jangan main-main. Bisa dipecat dari lembaga dan sebagainya. Udah terjadi ya di beberapa tempat. Jadi ada undang-undang yang namanya ya, perlindungan terhadap anak dan perempuan. Ya, di situ kan ada undang-undangnya. Nah, jadi cerita tentang ilmu sosial ini kita bercerita tentang banyak hal. Nah, lanjut di situ. Kebudayaan itu beraneka ragam ya. Mati ya. Mati lampu ya. Mati lampu. Sepertinya mati lampu. Hah? Itu mati gimana? AC sih hidup terus tuh. Nggak tahu ini mati. Putus kah? Oh lagi panas, udah. Kebudayaan itu diteruskan melalui proses belajar. Jadi ada proses belajar di sini. Ada yang nggak masuk hari ini? Saya tidak pernah mengabsen karena saya yakin kalian jujur begitu. Tapi saya sudah tidak yakin dengan 2 orang, apakah hari Minggu nanti dia ke gereja gitu. Nah, jadi kamu, kalau kan kamu pakai sepeda motor ya? Nah, kamu jemput dia lah, dia tidak pakai sepeda motor. Kok kamu katekumen? Bukan katekumen, kamu komuni pertama kali. Kalau katekumen berarti kamu belum dibaptis, Sena. Ya, boleh lah, boleh kan? Boleh lah. Iya boleh lah. Dia sudah nawarkan lah. Jangan malu-malu lah. Kalau kita ini kan harus yang namanya obral juga. Obral, paham enggak? Obral untuk jadi sahabat, kawan, teman. Ini obral sikit-sikit mau jadi pacar. Salah lah. Kita kan bersaudara dalam Kristus. Kan begitu. Langsung nyanyi itu. Jadi bisa ya? Nah begitu. Jadi nanti kamu akan bersahabat. Jatuh cinta tuh nomor lantik lah. Nah, kebudayaan itu terjabarkan dari komponen biologis, psikologi, sosiologi, dan eksistensi manusia. Nah itu dia. Biologi. Ini ngapa? Nih cewek nih. Kok sepertinya lagi galau. Ini ada masalah biologi. Biasanya datang bulan ya. Kalau datang hari, ya biasa. Kalau perempuan itu kalau saya lihat dia semangat lalu tidak semangat, biasanya datang bulan, dabul bahasa di situ. Saya ada kawan saya bilang, bang saya tidak pergi ya ke Anjungan. Dabul apa dabul tuh ya? Kami pun tidak tahu kan dabul datang bulan. Tahu ya istilahnya? Dabul. Itu udah tahu ya? Kamu dabul tahu ya? Oh, kalau laki-laki itu dari.
Dari dia, datang hari dia. Memang batul katanya. Kacau. Kalau dia ada dari itu bahaya. Jadi banyak yang tidak paham kalau laki-laki ini ada darinya. Ya kan? Ini ya. Kalau perempuan double dia dari, datang hari. Kalau udah datang hari bahaya itu. Oh ada. Cuman itu secara psikologis dan mempengaruhi biologis dia. Nah, dia aja udah ngakui dia ada darinya. Ya kan? Nah, saya tanya di sini yang laki-laki yang biasa dari mana? Datang hari. Mana? Oh, kamu enggak pernah dari? Enggak sadar kok impoten. Berkala. Ini bahaya dia. Datang GT katanya. Ini kacau lagi bahasanya. Itu namanya ya kan? Kemudian kebudayaan itu terstruktur ya. Ada strukturnya. Jadi misalnya begini, kebudayaan itu sudah disusun secara sistematis. Kemudian kebudayaan itu terbagi dalam aspek-aspek, kemudian kebudayaan itu dinamis. Nilai-nilai dalam kebudayaan itu relatif. Ini kayaknya keluar dalam Meet nanti ini. Saya udah kasih nih. Nah, ya. Saya enggak mau terlalu banyak ya. Kalau kalian open book, soalnya enggak ada di buku. Tapi kalau close book, soalnya ada di buku. Ya kan? Ya itu tadi, hafalkan lah, ya. Ya close book lah. Kan bukunya udah saya kasih. Udah menghemat biaya kan, enggak perlu fotokopi kan? Kemudian perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain. Yang semua ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Nah, ini nih pasti keluar juga nih, J.J. Hockman nih membagi kebudayaan dalam 3 wujud, yaitu ideas, activities, dan artifacts. Nah, ya. Kita pelan-pelan, kalian sudah belajar sampai bab 3, nanti akan bab 4, tapi saya menjelaskan itu perlahan-lahan supaya kalian punya dasar, ya kan, ilmu sosial dasar yang kuat. Jadi ada ideas, ya kan, ideal. Sedangkan, ya tadi jelas tuh ya, apa 3 wujud kebudayaan yang dijelaskan oleh J.J. Hockman? Ya tinggal kalian jawab, 1 ideas, activities, dan artifacts. Soal saya itu hanya 5, tapi 5A, B, C, D, E, F. Nah, enggak. Dijelaskan lah. Sudah saya jelaskan, jangan kalian nanti ngeluh, soal Pak Yakobus ini soalnya, ya kan, 5 soal, tapi A, B, C, D, E, F gitu. Ya, tapi kalau misalnya, kalau close book atau open book, soal saya 1 saja. Enggak panjang. Ya, kalau ya. Tidak, saya akan cerita tentang ya kan, apa yang kamu dapatkan dari ilmu sosial budaya dasar bab 1, bab 2, bab 3 kan. Tapi kalau kamu sama persis dengan buku, berarti kamu ya kan, ya seperti itu. Sedangkan Kuncaraningrat membagi kebudayaan juga menjadi 3 wujud. Yang pertama sebagai suatu kompleks dan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Jadi kita mulai dari paradigma dulu. Makanya tadi saya bertanya, emang apa sangkut pautnya ilmu sosial dasar atau ilmu sosial budaya dasar dengan dia tidak ke gereja? Itu jelas. Ya kan, namanya ada moral fundamental, ada moral teologal, ya kan? Nanti di semester berapa ya ada moral fundamental. Ketika kita seorang katekis tidak datang ke gereja, kita melanggar yang namanya moral fundamental, itu dasar. Prinsipil. Jadi hari Minggu paradigma kita tuh wajib ke gereja. Bukan hukumnya wajib, kita di atas wajib. Hukumnya cinta kasih. Beda ya, hukum cinta kasih dan hukum wajib itu beda. Hukum cinta kasih itu adalah totalitas hidup kita serahkan kepada Tuhan Allah.
Dan Tuhan Allah mencintai kita lebih dulu. Kalau kita tidak total, kita tidak akan bisa menjadi pribadi yang mencintai Tuhan Allah. Ya kan? Jangankan mengenal, dekat dengan Dia pun tidak tahu. Karena Tuhan Allah itu, ya, transfigurasinya adalah sakramen Ekaristi. Ya kan? Yesus Kristus Tuhan Allah itu yang kita santap, itulah Dia Tuhan Allah. Maka hanya Roh Kuduslah yang bisa, ya, memberi kita tahu bahwa itu Tuhan Allah. Kalian tahu doa waktu misalnya imam mengangkat, ya kan? Lihatlah. Sekarang kan lihat, dilihat. Bukan lagi begini nunduk, enggak, lihat, dilihat. Nah, itu kan ada doanya tuh. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, dasarnya dari Santo Thomas tuh kan dia bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Santo Thomas tuh, ya, itu sebenarnya sudah disampaikan oleh, ya, Petrus. Engkaulah Mesias, katanya. Ya. Jadi sebagai orang Katolik, orang beriman, kalau kita tidak datang ke gereja pada hari Minggu, yaitu berarti kita tidak memiliki iman fundamental yang kuat. Dasarnya tidak kuat. Orang rajin saja sudah sebakul nyantap komuni kudus, ya bisa murtad, kan? Apalagi orang yang tak gereja, tinggal didorong angin, put, katanya. Jangankan tumbang, ya kan? Kelepup, katanya. Ya. Karena iman itu harus konsisten. Iman itu harus konsisten. Orang itu bisa berdosa. Karena apa tadi? Godaan iblis. Ingat tuh, Yesus saja Tuhan ya digodai iblis. Jadi apalagi kita? Bagaimana iblis sekarang? Iblis dalam bentuk pemikiran-pemikiran, tahayul-tahayul. Tadi keluar, Pak, ada hantu, Pak, kan begitu. Ya kan? Kan susah jadinya. Nah, jadi di situ kita bisa lihat